Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Semakin runcing ya tentang ijazah Gibran, Roy Suryo ya mengatakan University of Bedford ya hanya ada di Inggris, tidak ada di Singapura. Jadi memang benar begitu kan ya, University of Bedford itu kan berada di Inggris sebenarnya, karena pada waktu itu bekerja sama dengan Australia mereka begitu. Jadi kalau ijazahnya si Gibran dapat dari Australia yang kemudian bekerja sama dengan Inggris begitu kan ya. Sebenarnya ini ya yang menjadi dibicarakan di situ begitu kan ya. Ya, lantas bagaimana, apakah Gibran pernah masuk begitu kan ya, atau pernah sempat ke kampus Inggris di Inggris begitu kan ya? Ya, apakah hanya di Australia saja begitu kan? Ini yang menjadi pertanyaan penting di situ begitu. Kalau sudah tidak bekerja sama lagi dengan mereka, gimana coba bayangkan ya? Ini semakin runcing begitu ya. Roy Suryo yang memaparkan ya dengan tegas di situ begitu kan ya. Bahkan universitas itu berada di Inggris dan sekarang sudah tidak lagi bekerja sama dengan Singapura katanya ya. Lantas kalau Gibran datang misalnya ke Inggris, misalnya ke kampus ya of Bedford di situ begitu kan, ya mungkin orang tidak akan mengenal mereka mungkin ya. Karena apa? Karena di satu sisi karena kuliahnya dia di Australia begitu kan, yang ngajar-ngajar juga di Australia, orang-orang Australia begitu kan, dosen Australia, mungkin kan dipertanyakan di situ begitu kan ya, pihak akademik ya, pihak apa dan sebagainya begitu kan. Bahkan dipertanyakan ya, ijazah ini kok tiba-tiba dapat ya, dari mana, kan begitu logikanya begitu kan. Tapi yang jelas ijazah itulah ijazah yang asli mereka begitu kan ya. Tapi cuma karena pada waktu itu ya mungkin di satu sisi bekerja sama atau apa begitu kan, sehingga ya banyak orang yang masih meragukan itu begitu. Semakin runcing tentang ijazah Gibran, Roy Suryo mengatakan University of Bedford ya, Bedford ya hanya ada di Inggris, tidak ada di Singapura ya. Biar sekalian ya, serentak kebohongan bapak dan anak akan kebongkar secara kebersamaan. Sama-sama apa? Punya ijazah sarjana tapi sama-sama tidak mengikuti proses belajar mengajar di ruangan kuliah. Sangat memalukan. Nah, itulah menjadi pertanyaan penting mereka begitu kan. Atau hanya sekedar dapat ingin ijazah yang seperti itu atau apa begitu kan. Kan begitu logikanya begitu. Banyak ya sekali pro dan kontra di situ. Bahkan tidak hanya itu, kalau ingin ya cari cari ijazah banyak sekali Indonesia, tidak susah jauh-jauh mereka begitu kan. Tapi pada kenyataannya ketika orang akan melihat bahwa ini lulusan luar negeri, apakah Gibran bisa berbahasa Inggris? Kan begitu logikanya begitu kan. Karena secara tidak langsung ya melihat dengan hal ini ya, saya belum melihat bahwa Gibran itu bisa berbahasa Inggris atau tidak begitu. Tapi pada kenyataannya kalau memang ya Gibran dianggap sebagai lulusan Inggris dan Australia di situ begitu kan. Jadi kalau tidak berbahasa Inggris kan gimana nanti begitu kan. Ini kan sangat disayangkan di situ begitu ya. Bahkan ya sok tahu ya, ini katanya Roy Suryo sok tahu begitu ya. Mungkin di Singapura ya cabang pembantu apa ini ya. Makin kesini makin terang menderang ya, bocil dapat ya warisan. Nah, kalau Roy Suryo nggak bicara bukan kaleng-kaleng, pasti punya data valid ya. Berhentilah bersaja dari cawapres daripada bikin rusak negara. Ini banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Jadi perlu diingat bahwa ijazah itu memang ijazah asli di situ begitu kan ya. Karena mungkin yang didapatkan itu yang menjadi spekulasi hari ini, karena bisa sah sebenarnya begitu karena ini kan bekerja sama sebenarnya. Tapi pada kenyataannya walaupun bekerja sama begitu, kalau sudah sekarang tidak bekerja sama lagi gimana begitu kan ya. Bahkan kalau ke Inggris misalnya yang sudah saya katakan sejak awal, kalau Gibran ke Inggris ke kampusnya mereka sendiri lalu kemudian datang ke sini, mungkin tidak ada orang yang kenal teman-teman mereka, karena teman-teman mereka yang kuliahnya itu bekerja sama jadi Australia. Mungkin kan seperti itu begitu kan ya. Jadi ya gimana begitu kan. Ya kata netizen ya tidak pernah menginjakkan kaki di kampus Bedford di situ begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya orang akan melihat ya Gibran hanya lulusan di Australia katanya begitu ya.
Isu soal dugaan ijazah Gibran ya, Raka Buming Raka turut menjadi perhatian ya Kemendikbud ya. PLT Dirjen Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi Kemendikbud Riset Profesor Nizam menegaskan Gibran Raka Buming Raka adalah lulusan Universitas Bedford, Singapura ya. Bahkan ya Bedford itu berada di Inggris katanya, bukan di Singapura, tapi itu bekerja sama katanya begitu ya. Namun Roy Suryo keberatan dengan klaim itu sebab menurutnya University of Bedford ya hanya ada di Inggris, tak ada di Singapura. Ya, Gibran sendiri lulus S1 dengan gelar ya Bachelor of Science ya bidang marketing pada 13 November 2010. Bahkan Bachelor Sarjana Gibran dari Singapura ya terang Nizam. Pernyataannya ijazah Gibran Raka Buming Raka dia di dalam negeri dilakukan 9 tahun pasca lulus. Melalui sosial medianya Roy Suryo menyentil Profesor Nizam menyebutkan ikut-ikutan. Wah, ini profesor kok jadi ikut-ikutan, kata Roy Suryo dikutip dari kilat.com pada hari Jumat 24 November 2023. Itu kan sudah banyak di situ begitu kan. Padahal profesor dari Kemendikbud sendiri mengatakan, wah ini yang didapatkan ijazah dari Singapura ya. Kata Roy Suryo, ya kampus Bradford itu bukan di Singapura tapi di Inggris begitu kan. Adanya di Inggris ya. Inilah yang menjadi spekulasi di situ begitu kan ya. Bahkan ya Gibran itu didapatkan dari mana begitu kan. Maka Dr. Tifa mengatakan, wah ini kalau seperti ini terus kan gimana katanya begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya ada sesuatu yang kemudian ya karir politik Gibran itu bisa saja dicederai dengan hal sesuatu yang kemudian ya hanya ingin ijazah itu aja mereka begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya ijazah itu asli katanya ya. Melalui sosial medianya begitu mengatakan bahwa loh ya lebih lanjut Roy Suryo membagikan foto informasi lokasi University Bedford ya dan MSED ya Singapura. Dia juga membagikan gambar peta yang menunjukkan jarak Singapura ke West Yorkshire ya Yorkshire ya tempat Universitas Bedford adalah 10,893 km. University Bradford itu aslinya ada di Inggris, tepatnya di Bradford ya, Yorkshire Barat ya, tegas dia. Ia lantas menyinggung bahwa kini program medis sudah tidak terafiliasi ya, MDS sudah tidak terafiliasi dengan University of Bradford. Jaraknya sendiri 10,893 km dari MDS yang sempat terafiliasi meski sekarang sudah tidak ya di Jalan Stirling ya Singapura. Bahkan tambahnya begitu jadi bukan ya Bedford Cap Singapura, ambiar tanda Suryo di situ begitu ya. Ya kita lihat saja di situ. Bahkan selain Roy Suryo, sosok yang getol mempermasalahkan ijazah Gibran Raka Buming adalah Dr. Tifa ya. Dr. Tifa juga menolak ya jika Gibran disebut sebagai lulusan University of Bedford. Bahkan dapat ijazah dari sebuah universitas tanpa satu kali pun pernah masuk kelas di university itu bisa nggak? Bisa ya, tanya anak ini ya, tulis Dr. Tifa beberapa waktu lalu karena jarak Inggris Singapura bisa diperpendek dengan biaya administrasi. Rasanya gimana waktu ya pemerintah ya pemberi ijazah itu ya depan media atau apa katanya ya. Ini komentar-komentar netizen di situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya sudah dibongkar habis-habisan oleh Dr. Tifa dan Roy Suryo di situ. Ada apa sebenarnya di balik ini semua begitu kan? Orang akan berpikiran seperti itu. Tapi pada kenyataannya saya menganggap bahwa hal semua itu memang kesalahan dari teknis sebenarnya. Kalau ijazahnya ijazah asli sebenarnya ya. Teknis inilah yang kemudian satu, kenapa sih Gibran itu bisa mengambil jurusan yang kemudian hanya bekerja sama dengan Singapura? Kenapa tidak langsung di university terkenal di Singapura begitu kan ya? Atau berada di Inggris di situ begitu. Itu yang muncul spekulasi hari ini. Menurut saya pribadi ya sebenarnya kita melihat dengan sistem itu begitu kan. Kalau selama itu diakui oleh Indonesia ya mengapa tidak begitu kan ya? Karena begitu banyak percepatan hari ini begitu kan ya terkait dengan kampus ya, kuliah dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube dari podcast Rakyat ini.